Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang, Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali, kesan pertama ini datang dari kata-kata. Perkenalkan, saya Sulsuan Maharani sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 4 yang beranggotakan Rismawati Tadi, Aliana Mustin, dan Nur Halifah Nuryadi. Kami akan mempresentasikan materi mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam Daulah Saljuk. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu sejarah Daulah Saljuk. Daulah Saljuk adalah sebuah dinasti Islam yang berkuasa di Asia Tengah dan Timur Tengah, antara abad ke-11 hingga abad ke-14. Pada abad ke-8, mereka tinggal di utara Laut Kaspia dan Laut Aral, tepatnya di padang rumput Kazakh di Turkestan. Daulah Saljuk ini dikenal sebagai pendiri Kaisaran Islam pertama di Turki, yaitu Kaisaran Saljuk Agung. Pada masa keemasannya, daerah kekuasaan begitu luas, yakni terbentang dari Anatolia sampai ke puncak di belah selatan Asia. Hingga akhirnya menjadi sasaran utama Perang Salib Pertama. Saljuk bin Dukat ini pemimpin klan Saljuk, kemudian memilih untuk memisahkan diri dan membawa anggotanya ke Sirdaria. Setelah berselisih dengan kepala suku tertinggi Ukhus, memasuki akhir abad ke-10. Mereka mulai masuk Islam setelah banyak melakukan kontak dengan kota-kota muslim. Pada abad ke-11, Saljuk berimigrasi dari tanah leluhur mereka ke daratan Persia, di provinsi Khurasan, di mana mereka menumbuhkan dinasti Ghuznawi. Setelah berhasil mengalahkan Ghuznawi, Tughrilbek mendirikan sebuah kerajaan pada tahun 1037 yang kemudian dikenal dengan nama Kaisaran Saljuk Agung. 3 tahun berselang, Daulah Saljuk mendapatkan pengakuan dari dinasti Abbasiyah di Baghdad. Menurut Az-Zabi berkata, raja-raja dari kalangan mereka atau Saljuk berjumlah sekitar 20 lebih, sedangkan masa kekuasaan mereka adalah sekitar 160 Hijriah. Pertama adalah Tughurlabak, yang orang mengembalikan Al-Qaim ke Baghdad. Puncak kehancuran Saljuk terjadi ketika kekalahannya pada Perang Koseh Dak melawan Kaisaran Mongol pada tanggal 26 Juni 1243. Baiklah, saya akan memaparkan materi selanjutnya tentang tokoh-tokoh Daulah Saljuk. Yang pertama yaitu Nizam al-Mulk. Biografi ringkas Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk yang nama lengkapnya Abu Ali Hasan bin Ali ibnu Ishaq al-Tusi lahir di Nukon di wilayah Ratkan dekat Tus pada 408 Masehi atau 1017 Hijriah. Kakeknya Ishaq adalah seorang dehqon di salah satu desa di wilayah Rustik, Baihaq. Ayahnya Abu Al-Hasan Ali, anak tertua dari 4 anak Ishaq, diangkat menjadi pemungut pajak di Tus oleh gubernur Khurasan, Abu Al-Fadli Suri. Dia mendapatkan pengetahuan pertamanya di Tus dan menyelesaikannya di Isfahan. Ia mempelajari hadis dan fikih atas kehendak ayahnya yang ingin menjadikan dia sebagai seseorang yang berprofesi hukum, yang berguru pada Abdul Al-Samad Funduraji, dan kemudian dia belajar lagi dengan seseorang alim Syafi'i bernama Imam Muwaffa dari Nishapur. Selanjutnya yaitu karya Nizam al-Mulk yang berjudul Syiar al-Muluk or Siyasat Nama of Nizam al-Mulk. Syiar al-Mulk, karya dari Nizam al-Mulk, merupakan kategori sumber mirror for the prince karena ditulis untuk memberikan nasihat dalam tata kelola pemerintahan di masa pemerintahan Saljuk yang ia dedikasikan untuk Sultan Malik Shah, Sultan kedua Saljuk.
Menurut Lampton 1984, Syiar al-Mulk ditulis untuk bimbingan penguasa atas permintaannya, yang pada dasarnya adalah buku pegangan administrasi seperti Kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf dan Kitab Al-Shahabah dari Ibnu Al-Muqaffa, dua contoh paling awal dan paling menonjol dari jenis karya dalam kategori ini. Menurut Al-Sirjani, tujuan dari penulisan buku ini adalah memperlihatkan strategi-strategi penting dan sukses para raja dan pemimpin terdahulu dalam mengendalikan pemerintahan untuk dijadikan teladan oleh para sultan dari Daulah Saljuk dalam mengelola dan mengontrol administrasi dan politik. Materi selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Islam Nizam al-Mulk. Yang pertama, ada pajak yang adil. Dalam Syiar al-Mulknya, ia menasihati para pemungut pajak. Menurutnya, pemungut pajak yang diutus untuk memungut pajak harus diperintahkan untuk memperlakukan sesamanya secara terhormat dan untuk mengambil pajak sesuai jumlah pendapatan yang pantas, dan untuk mengklaimnya juga dengan kesopanan dan tidak menuntut pajak dari mereka sampai waktunya tiba bagi mereka untuk membayar. Maka pajak menurutnya harus diambil secara adil sesuai dengan hak dan kewajiban para pembayarnya. Yang kedua yaitu peranan hisbah di pasar. Di setiap kota harus ada muhtasib yang bertugas memeriksa timbangan dan harga serta memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan tertib dan jujur. Ia harus berhati-hati terhadap barang-barang yang dibawa dari wilayah-wilayah terpencil dan dijual di pasar-pasar untuk memastikan bahwa tidak ada penipuan atau ketidakjujuran, bahwa bobot dijaga dengan benar, dan prinsip-prinsip moral dan agama dipatuhi. Dari pandangannya jelas bahwa pengawasan pasar itu penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi di pasar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan syariat. Yang ketiga yaitu pentingnya tabungan bagi keluarga. Kedua yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Biografi ringkas Imam Al-Ghazali. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan dekat dengan Mashhad, Iran pada 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Namun, tidak ada jejak kota ini di Iran saat ini karena kota Tus seluruhnya dihancurkan oleh Chengiz Khan pada tahun 1220 Masehi. Ia adalah putra Muhammad bin Muhammad yang meninggal saat Al-Ghazali masih muda, meninggalkannya dalam perawatan seorang teman. Ia diangkat menjadi pengajar madrasah Nizamiyah yang didirikan di Baghdad oleh Nizam al-Mulk, Perdana Menteri Wasir dari Saljuk. Karirnya sebagai pengajar di Nizamiyah tidak lama, antara tahun 408 Hijriah atau 1091 Masehi sampai 488 Hijriah sampai 1098 Masehi. Kemudian Al-Ghazali memutuskan untuk menuntut ilmu selama 10 tahun berikutnya berturut-turut di Damaskus, Yerusalem, Hebron, Hijaz, Makkah dan Madinah, Irak dan Mesir. Kemudian dia kembali ke Nishapur dan kemudian ke Tus sekitar tahun 1106 Masehi, di mana ia tinggal sampai kematiannya pada tahun 1111 Masehi. Al-Ghazali wafat hari Senin 14 Jumadi Al-Thani 505 Hijriah atau 18 Desember 1111 Masehi. Adapun karya-karya Imam Al-Ghazali dalam bidang ekonomi Islam, yaitu beberapa karyanya terkait dengan ide-ide ekonomi Islam telah ditulis di masa ia menjadi pengajar di Madrasah Nizamiyah. Di antaranya adalah Syifa, Al-Ghalil fi Al-Qiyas. Karyanya dalam usul fikih ini memperkenalkan ide-ide awal tentang maslahat manusia yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mizan al-Amal, karyanya di bidang tasawuf, banyak menyentuh aspek perilaku manusia dalam ekonomi dan bagaimana mencapai kebahagiaan hidup. Adapun karya lainnya itu sangat banyak di bidang fikih, yaitu Al-Wasit,
Al-Basit, Al-Wajiz, Bayan Al-Kaulain lil Syafi'i. Selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali. Yang pertama ada konsep maslahat dalam ekonomi Islam. Menurut Ganzafar dan Islahi 1997 bahwa konsep Islam tentang maslahat sebuah konsep yang kuat yang mencakup semua kegiatan manusia, ekonomi dan lainnya, individu dan publik yang relevan dengan kesejahteraan sosial masyarakat dan konsisten dengan aturan dan tujuan syariat. Maslahat dapat diimplementasikan dalam 3 aktivitas ekonomi Islam, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi, sehingga maslahat adalah satu prinsip yang harus ada dalam ekonomi Islam guna mencapai falah. Yang kedua yaitu hemat dalam konsumsi Islam. Al-Ghazali mengatakan orang yang membelanjakan hartanya atau melakukan konsumsi itu mempunyai 2 keadaan, boros dan hemat, dan yang terpuji ialah berhemat. Kemudian ia merujuk kepada sabda Rasulullah SAW, yaitu siapa yang bersifat sederhana niscaya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang boros atau mubazir niscaya dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berzikir mengingati Allah Azza wa Jalla niscaya dikasihi oleh Allah. Al-Ghazali menganjurkan semacam rasionalitas dalam perilaku konsumsi seperti yang ditentukan oleh syariat, dan menurut tingkat pendapatan seseorang, maka cara berhemat menurut Islam adalah mencukupkan keperluannya sendiri dan keluarga dengan tidak boros dan berlebih-lebihan. Dan yang ketiga yaitu harga dan mekanisme pasar Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan bahwa pasar merupakan salah satu tempat di mana manusia berusaha padanya untuk penghidupan. Pasar tempat bertemunya orang-orang yang menawarkan barang atau jasanya dan orang-orang yang memperlakukannya. Dalam prosesnya akan terjadi proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli yang menentukan suatu harga atas barang dan jasa. Itulah mekanisme pasar. Mekanisme pasar ia jelaskan dengan sederhana seperti apa yang dilakukan oleh seseorang petani. Yang keempat, peranan negara dalam perekonomian. Berbeda dengan nizam al-mulk, Al-Ghazali yang menghindari politik praktis juga menasihati dan mengomentari tentang urusan negara dan bagaimana para penguasa harus melakukannya. Ia menganggap negara sebagai kebutuhan lembaga, tidak hanya sebagai panduan dan fungsi urusan masyarakat yang tepat untuk memenuhi kewajiban sosial yang diamanatkan syariat, furud kifayah. Bagi Al-Ghazali, negara dan agama adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari pilar masyarakat yang tertib karena agama adalah fondasi dan sultan adalah penyebar dan pelindungnya. Berikut ini nama-nama tokoh penguasa dari Daulah Saljuk, yaitu ada Tugril 1937 hingga 1063, ada Sulaiman 1063, ada Alfa Arslan 1063 hingga 1072, ada Malik Syah 1072 hingga 1095, Muhammad bin Malik Syah 1092 hingga 1094, Barkiar bin Malik Syah 1094 hingga 1105, Malik Syah II 1105, Muhammad I Tapar 1015 hingga 1118, Ahmad Sanjar 1115 hingga 1153. Materi selanjutnya, apa saja kontribusi pemikiran secara umum? Yang pertama, ilmu pengetahuan. Para pemimpin Saljuk merupakan orang-orang sangat cinta pada ilmu. Hal itu terlihat telah banyak didirikan pusat-pusat keilmuan di masa pemerintahan Saljuk. Di masa Malik Syah dan Perdana Menterinya, Nizam al-Mulk, beberapa pusat pendidikan didirikan, diantaranya adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan pada tahun 459 Hijriah sampai 1067 Masehi, yang di dalamnya memiliki perpustakaan yang terkenal yaitu Darul Kutub, sekolah kedokteran dan pusat medis yang disebut dengan Dar al-Shifa. Para ulama besar mengajar di madrasah ini antara lain adalah Imam Juwaini dan muridnya Imam Ghazali.
Di antara dokter yang telah berkontribusi dalam bidang kedokteran di masa Saljuk, di antaranya Hakim Barka. Ia adalah dokter pertama yang menulis buku tentang kedokteran dalam bahasa Turki, Tufa-i Mubarizi 540. Selain itu, di bidang fikih, tasawuf, dan filsafat diantaranya adalah Imam Juwaini dan muridnya Imam Ghazali. Di bidang politik ekonomi Islam diantaranya penulisnya adalah Nizam al-Mulk yang berjudul Syiar al-Mulk dan Imam Ghazali dalam Nasihatul Mulk. Yang kedua ada ekonomi. Kekaisaran Saljuk memiliki posisi perdagangan yang strategis dengan rute karavan darat yang menghubungkan Cina ke Mediterania yang dikenal sebagai jalur sutra dan dahulu telah aktif sejak zaman dahulu. Ada 3 aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Saljuk, yakni perdagangan lokal, internasional, dan transit. Beberapa sektor ekonomi penting di bidang pengerjaan logam, tekstil, dan konstruksi di Saljuk yang menjadi andalan perdagangan internasional. Bahan baku yang menjadi dasar perdagangan itu dibawa ke Turkmens dari negara tetangga seperti logam emas, perak, dan batu akik, virus, garnet, koral, rubi, dan zamrud yang diimpor dari Iran, Timur Turkistan, Cina, dan India yang kemudian diproses oleh tukang emas Turkmenistan dan menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh teman-teman yang menontonnya. Dan sesuai dengan yang diharapkan Bapak dosen, Pak Majdi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.